Oke, siap-siap kita akan mulai. Oke, para bunda kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar nih para bunda semua yang cantik jelita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, siang ini ya di jam-jam kritis, ya, tapi disitulah waktu luang kita ya para bunda untuk belajar. Kali ini kami dari tim Tenderlock mengundang Kak Atik, mentor mentor pilar fisik saya ya, Kak Atik. Wis, hari ini berat nih kayaknya. Berat ya. meminta Berat nih meminta kayaknya. meminta sharing ilmu ya dari Kak Ati, bagaimana beliau apa ya dari hobi kemudian menjadi profesi gitu ya, jadi bahagia menjalankan profesi sehingga hobi dibayar gitu ya Kak Ati ya. Jadi bagaimana kita Ya, insya Allah. memaksimalkan fitrah bakat kita, kemudian fitrah belajar kita sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang lain karena uh, performanya Kak Ati ini sudah terbukti ya. Beliau pernah dapat Insya Allah. kejuaraan gitu, juga pernah membina teman-teman yang juga bisa mendapat kejuaraan gitu. Jadi bakat gurunya juga ada gitu. Jadi sekarang kita meminta Kak Ati untuk sharing ilmunya gitu ya. Baiklah, sebelum kita mulai kita membacakan doa terlebih dahulu. Kita baca doa. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk bertemu. Kita panjatkan salawat dan salam ke junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita lebih baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Kak Ati, kita mulai. Silakan Kak Ati, nanti kalau share screen. Langsung kalau share screen ya Kak ya? Bentar. Boleh. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya semuanya nggak usah di-mute aja, nggak apa-apa. Jadi nanti langsung aja. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada komunitas Tender Love. Tender Love ya Bu Holly ya? Iya Pak. Tender Love yang diketuai sama Bu Kauli sendiri dan dibimbing oleh siapa nih ya Kak kemarin ya? Bu Septi Penny Iya, Landana. Bu Septi. Terima kasih sudah mengundang saya untuk pada siang ini untuk berbicara, bukan untuk menggurui atau memberikan ilmu seperti apa, tidak. Saya lebih ke sharing is caring gitu ya mungkin ya Bu Kauli ya. Ya, Ah. Jadi mungkin saya berdasarkan pengalaman saya pribadi, pengalaman pribadi saya dari bagaimana saya berkecimpung di dunia kebugaran. Nah, awalnya saya akan perkenalan dulu. Boleh ditampilkan profil saya? sebentar. Saya Ati. Oke, nama saya Suryanti, SSN. Saya lahir di Bengkalis, 8 April 88, yang sebentar lagi 35 tahun. Saya masih 25 mungkin ya, maunya. Nah, saya kebetulan saya lulusan dari S1 Penciptaan Tari di ISI Yogyakarta. Saat ini saya masih aktif di eh, apa? Saya ke kebugaran, saya juga koreografer, dan suatu waktu saya juga bisa jadi dancernya. Saya koreografer dan saya dancernya, karena mungkin kekurangan orang. Eh, Jadi kita siang ini, nah ini sebentar saya ini ada foto yang ditampilkan. Ini saya dan ibu saya. Nah, dan ibu saya. Kami berdua, saya sedikit menceritakan tentang ibu saya sedikit ya. Jadi awalnya saya itu menjadi instruktur kebugaran itu karena mungkin dari orang tua saya, orang tua saya. Jadi orang tua saya kebetulan juga dulu instruktur aerobik. Instruktur aerobik. Jadi waktu kecil saya memang dari kelas 2 SD itu udah ikut
mama saya ngajar aerobik, nah saya di sebelah mama saya. Jadi iya, jadi di umur saya berapa ya? Kelas 6. Jadi ibu saya itu kerja di pengadilan negeri saat itu di Bengkalis. Nah, kelas 6 saya dapat tugas mendadak dari orang tua saya karena ibu saya akan mengikuti sidang. Nah, padahal itu jadwalnya ngajar. Nah, saya mau nggak mau, Bismillah, saya jadinya menggantikan ibu saya untuk ngajar di kelas aerobik. Nah, itu satu. Oke, ditampilkan lagi Mbak, Bu Kauli. Slide berikutnya, ini apa ya? Oke, Amin. healthy life. Oke, nah kita masuk ke tajuk utama kita. Berapa skala? Nah, ini dia berapa skala sehat dan kebugaran Anda. Ini sebetulnya kalau kita kita udah ibu-ibu semua ya, betulnya itu nggak kayaknya tidak terlalu penting untuk mengukur berapa skala sehat dan kebugaran kita. Karena eh, topik kita yaitu sehat dan bugar dengan menjaga pola gerak. Nah, di sini saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu yang ikut Zoom meeting ini, apakah sudah bergerak hari ini? Bergerak berjalan ke hati keliling Ya keliling itu bergerak. aplikasi. Itu salah Keliling satu rumah bergerak, sakit. Ibu. Iya, itu juga pola gerak. Gerak seperti apa dulu. Nah, gitu kan. Sekarang yang kita bahas ini memang pola gerak dalam olahraga. Kebetulan saya di olahraga kardio ya, bisa dikatakan. Nah, ini juga ada di exercise. Seperti ada run. Nah, Hmm. belum masuk ke Zapin ini seperti running ya. Seperti running, jogging. Nah, saya kalau misalnya kita di umur kita di atas 30 tahun atau 35 tahun yang baru memulai untuk bergerak atau itu olahraga, saya tidak menyarankan untuk Anda ikut langsung running gitu kayak gitu. Ya, nggak kita anjurkan. Karena apa? Kalau kita baru memulai di umur 35 tahun ke atas, saya yakin mungkin ibu-ibu di sini umurnya udah 35 tahun ke atas. Benar ya? Umurnya aja Kak 35 tahun. Tapi Masih semangatnya tampilannya. oke, iya. Jadi saya tidak menganjurkan untuk running yang betul-betul eh apa beatnya itu kencang gitu, tidak. Karena apalagi karena baru memulai. Tapi kalau misalnya dia memang rajin untuk rutinitasnya tiap hari olahraga, seperti mungkin Kak Rika, Bu Hauli apalagi ya, yang mengikuti memang tiap hari itu dinamika olahraganya, itu insya Allah tidak apa-apa. Ya, karena apa? Karena umur di atas 35 tahun, kalau baru Anda memulai langsung ke running, itu nanti takutnya cedera di lutut. Ya, kebetulan kemarin di kelas kita ada ya Bu cedera lutut ya. Iya, betul. Saya nggak ngerti itu bahasa medisnya apa. Iya, betul, Cuman karena betul. memang di dalam kelas kita umur beliau itu 44 tahun. Nah, dia kan baru, jadi mungkin langsung diporsir entah kemarin dia melakukan pemanasannya seperti apa, mungkin tidak totalitas ya, sehingga ketika ada gerakan kaki, mungkin dia salah gerak, terus langsung cedera lutut. Kabarnya sampai sekarang juga masih sakit, Bu Kauli. Jadi Masya nanti sore nggak Allah. jawab kelas kita. Iya, ya, Masya Allah. Ya. Mm-mm. Nah, Oke. jadi, ya sebentar. Oke, selain di dunia kebugaran, saya juga menjadi koreografer dan dancer bisa ditampilkan Bu Kauli. Oke, sebentar. Mm. Ini? Oke, boleh. Dia aja Zumba Fitness dulu. Oke, di sini dulu. Saya lupa membahas ini. Nah, saya mengajar hari-harinya itu Zumba Fitness. Ini ada cuplikan sedikit dari Bu Kauli. Oke. Ini Ini yang Bu. lagi Mm-mm. yang lagi in-innya kemarin kan FIFA World Cup Qatar 2022. Ini Sebentar. seperti ini. Mungkin ada yang belum tahu Zumba Fitness itu apa? Nah, seperti ini. Sebentar ya, lagi loading ini. Iya, nggak apa-apa. Nah, Bisa aja, Kak. saya juga ngambil lisensi Zumba ini, tidak langsung ngajar, nggak langsung ujuk-ujuk ngajar, tidak, tapi saya mengikuti lisensi sekolahnya. Tahun 2016 awal, saya mengambil lisensi Zumba Fitness itu di Yogyakarta selama 5 hari. Pada saat itu ngambil lisensinya 5 hari, Bu Kauli. Nah, sekarang Oh. turun jadi 3 hari, 2 hari. Nah, sekarang udah ada yang
malah pakai Zoom. Cuman sehari. Iya. Jadi 5 Zumba Fitness saya ambil lisensinya di 2016. Nah, alhamdulillah saya berlisensi dan sah untuk mengajar Zumba Fitness. Nah, Zumba Fitness ini juga nah, boleh dilihat sebentar aja. Kalau Kak Rika sama Kak Santi kayaknya udah hafal nih ya koreonya. Ngelek ya? Ngelek ya? Oke. Ya gimana Kak Rika? Kalau udah ikut Zumba ini happy banget. Alhamdulillah ada. Betul. Happy ya Kak Rika? Nggak ingat kita umur. Oke, nggak apa-apa di sini. Iya apa aja. Jadi memang olahraga apapun itu, tidak hanya Zumba, Strong Nation ataupun aerobik, tetapi kalau misalnya kita udah olahraga bersama teman-teman, apalagi bisa nggak rame-rame itu keluar keringat yang mengguyur itu rasanya itu bahagia, lupa sama cucian di rumah. Iya. Kayaknya lupa sama cucian di rumah kayaknya. Oke, kita lanjut lagi. Ini selain Kak Rika Bukhauli sama Kak Santi, di sini ada Mbak Fani ya tadi sama Mbak apa sebenarnya? Kayaknya udah pernah. Oke, saya baru buka inbox. Assalamualaikum, saya Lia dari Bogor. Oh, waalaikumsalam Kak Lia ya. Saya baru ngecek inbox. Ini Zumba Strong ya, Kak Ati? Ya, ini Zumba Strong. Dulu namanya Strong by Zumba, Bu Kauli. Tetapi di 2020 itu berubah namanya jadi Strong Nation. Oke. Nggak apa-apa, boleh dilihat di IG saya atau di channel YouTube saya. Nah, perbedaan Zumba dan Strong Nation ini, sinyal saya bisa ya putus-putus. Iya, Mbak Fani, sinyalnya putus-putus katanya. Ya. Iya, itu dia benernya. Oke, Kak Ati dijelaskan bedanya. Oke, boleh. Saya tadi sambil baca inbox Bu Kauli. Ya, terus bedanya memang Zumba Fitness dan Strong Nation. Zumba Fitness itu lebih ke dance. Jadi memang kalau kita 1 jam aja yang ikut Zumba itu nggak terasa udah 1 jam. Nah, kayaknya dia kayak Zumba Fitness itu lebih ke dance yang dicampur dengan kardio. Jadi seperti awalnya memang Zumba itu dance sama aerobik. Jadi dipadu padan. Step aerobik ada di Zumba, tetapi step Zumba tidak ada di aerobik. Seperti itu. Iya. Nah, step aerobik ada di Zumba, tetapi step Zumba tidak ada di aerobik. Nah, gitu. Karena Zumba memang lebih ke dance. Jadi pendirinya itu namanya Beto Perez. Dia itu memang menciptakan Zumba karena biar audiens atau member di kelas tidak merasa bosan. Jadi dia bikin grafiknya itu kalau bisa dilihat itu grafik Zumba Fitness itu acak Kauli. Jadi ada yang langsung tinggi, terus nanti dia rendah. Jadi kita memang kontrol jantung kita tuh memang dimainkan sama dia. Gitu. Karena apa? Karena ingat, ini dia satunya. Karena apa? Karena lemak kita terbakar bukan dari banyaknya keringat kita yang keluar, tetapi dari denyut detak jantung. Kalau kita pakai pakai jam pintar itu, kan kita bisa ngitung kalori kita kan? Itu kan dari apa? Dari denyut jantung kan? Oh iya. Jadi tidak dari seberapa banyaknya keringat yang keluar, tapi dari bagaimana jantung itu memompa. Dari situ lemak kita terbakar. Jadi mindsetnya selama ini salah nih Kak Ati ya? Salah. Tapi memang gimana? Karena merasa melihat kadang kan orang banyak kali keringatnya kok aku enggak ya gitu ya. Berarti banyaknya lebih banyak terbakar nih. Berarti enggak gitu ya Kak Ati? Iya.
tidak melulu seperti itu. Tapi memang Oke. kalau kita memang banyak keluar keringat, ya otomatis gitulah ya, otomatis juga banyak lah lemak yang terbakar. Nah, sedangkan aerobik sama saja sebetulnya sama Zumba. Cuma dia membedakan memang grafiknya. Kalau aerobik itu kan dari pemanasan, terus grafiknya itu langsung flat kayak gitu ya. Karena musiknya kan flat tuh. Flat, musiknya flat. Nanti ketika cooling down baru dia menurun lagi. Nah, itu yang membedakan. Kalau Zumba apa? Ketika ada musik misalnya musik merengue itu langsung juk 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 juk. Nanti masuk musik salsa agak dia ini lagi. Agak down gitu kan. Nanti masuk dia musik ke reggae lagi atau musik hip hop lagi. Naik lagi nanti grafiknya gitu kan. Nanti turun lagi gitu. Jadi memang dimainkan ya. Memang dimainkannya grafik kita. Terus kalau Strong Nation. Nah, Strong Nation itu beda sekali sama Zumba Fitness. Bu Khawli tahu sendiri merasakan ya gimana ikut Zumba, gimana ikut Strong. Nah, Iya, saya betul. kalau Strong itu nggak ada sekali dance-nya. Ya, nggak ada sekali dance-nya, tapi tidak bosan, tidak bikin bosan ya Bu Khawli ya. Iya, Bener ya? betul. Karena memang Strong Nation ini high cardio, tetapi diciptakanlah dengan musik. Nah, musik yang lagi in sekarang pun bisa dijadikan musik untuk strong. Ya, mereka lah bekerja komunitas lagi. Tim musiknya, tim komposernya yang menciptakan gimana musik yang lagi in sekarang dibikin beat sesuai dengan gerakan Strong Nation. Nah, boleh dilihat, tapi ini nge-lag ya Bu Khawli ya? Ini sengaja dihentikan, Kak. Dihidupkan Dihentikan aja. ya. Dihidupkan Boleh, aja. tapi nge-lag nggak ya? Coba. Iya, gerakan di Strong Nation ini. Kak Rika mau bergabung. Oke, Kak Rika juga kayak tanya mau bergabung dengan Strong Nation kita, Bu Khawli. Nah, Strong Nation ini memang betul-betul fokusnya langsung. Nah, ini banyak ya videonya. Ya, Strong Nation ini memang fokusnya ke otot-otot. Memang untuk program ngecilin. Nah, ini sebentar lagi yang ibu-ibu yang lansia, bentar lagi. Oke, boleh. Jadi di Strong Nation ini komplit. Dari gerakan atas sampai ke bawah, sampai ke matras itu dia ada. Biasanya kalau di Strong Nation itu dia berurut, jadi kita nggak bisa kita acak seperti Zumba Fitness. Kita misalnya lagu pertama kita mau merengue, lagu kedua kita mau salsa, itu tidak bisa. Kalau di Strong itu memang ada dia dari warm up, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sampai kuadran 4. Kuadran 4 itu pasti khususnya matras. Ya Bu Khawli ya? Iya. Yang paling menyiksa di kuadran mana ya Bu Khawli? Semuanya kayaknya ya? Semuanya. Ya memang kalau yang Strong Nation ini terstruktur. Kalau di kuadran satunya itu pasti ada push up. Pasti ada itu gerakan di bawah. Ya Bu Khawli ya, kita tandai sekali itu. Kalau di kuadran 1 itu pasti ada push up. Nah, di kuadran 4 itu pasti ada matras nantinya. Jadi memang terstruktur. Memang rekom lah ya kelasnya. Sekalian. Memang rekom kelasnya. Oke, next Bu Khawli. Yang lansia tadi, boleh? Sebentar. Nah, ini dia. Hidupkan videonya. Aku cerita dulu. Apa? Boleh. Oke, cerita dulu boleh. Ini saya mengajar kelas privat di pagi hari ini khusus untuk umur 50 tahun ke atas. Nah, yang paling depan ini baju merah itu ibu saya. Ibu saya itu sekarang berumur 65 tahun. Nah, di sini saya mengajar memang aerobik yang low sekali. Low. Makan beat low. Di bawahnya low, beat low. Tetapi ini juga udah gerakannya energi. Coba di play Bu Khawli. Oke, boleh, ini juga nge-lag ya. Nah, oke, boleh.
Nah, begitu. Jadi bedanya memang kalau kita dari umur yang 30-an, 40-an sampai 50-an memang saya bedakan gerakannya. Saya tidak akan memaksakan, tetapi ketika memang ada yang berumur 45 tahun ke atas, memang dia udah terbiasa dan terlatih untuk olahraga kardio seperti kelas Strong Nation itu memang rata-rata umur mereka tuh di atas 40. Karena mereka terbiasa menjadi habit mereka hari-hari, makanya saya juga berani untuk memberikan gerakan mereka di kelas. Dan juga Strong Nation itu terbagi dengan 3 kategori level, dari level low, base, sama max. Nah, di kelas kami sering memakai level base. Jadi pembahasan kita hari ini tentang pola gerak, dari saya, jangan takut-takut untuk bergerak. Boleh mulai dari sekarang, tapi misalnya dari jalan cepat dulu, dari jalan pagi, jalan cepat. Jangan langsung running. Tidak dianjurkan untuk running, karena memang takutnya ada cedera lutut. Ya, jadi silakan Anda bergerak di rumah, bergerak di jalan maksudnya jalan cepat kayak gitu. Atau misalnya lagi duduk seperti ini, lagi duduk seperti ini. Biasanya kalau yang kerja kantoran kan banyak duduk ya Bu Kaulia. Iya, betul. Apalagi yang bekerja di administrasi, misalnya kayak Kak Rika atau Bu Kauli di mana? Di Poli ya? Kalau saya jalan-jalan kasih Oh, jalan-jalan. Oke, itu mantap, bergerak terus berarti. keliling rumah sakit. Harus langsing berarti ya, harus Iya, sore ini. harus. Sore ini lingkar paha harus turun ya, harusnya ya. Harus. Harus. Oke, misalnya ini saya kasih contoh sedikit ya, bergerak itu, pola geraknya itu. Kalau misalnya kita bekerja seharian, misalnya di depan laptop atau kita duduk, entah itu mencatat atau apa, setiap kita duduk kita itu bisa, nggak ada alasan kita untuk tidak bergerak. Bisa dari kaki kita, misalnya kaki kita biasa bertumpu seperti biasa, ini kita bisa melakukan vibra. Coba dilakukan vibra, nah itu sudah bergerak. Coba mbak-mbak di rumah yang bekerja, yang memang bekerjanya di depan laptop atau di atas meja duduk seperti ini ya, duduk pakai kursi ya, bukan lesehan, dilakukan vibra. Karena apa? Karena saya sendiri juga memang yang terbiasa untuk olahraga setiap hari, ketika harus 1 hari aja libur, misalnya kan, misalnya saya juga kan ada kegiatan di luar. Kebetulan saya juga anggota PKK. Misalnya seharian saya di luar kerja, misalnya itu lagi meriksa administrasi dari kecamatan-kecamatan, itu kan duduk seharian. Nah, saya itu kan udah ngerasa, ya Allah, ini kenapa nggak bergerak itu. Ya udah, vibra saja kakinya, vibra. Nah, pola gerak di sini tidak harus kita bergerak itu olahraga. Ya, tidak harus olahraga. Kita duduk seperti ini aja, kita melakukan stretching itu bergerak. Nah, ini maksud saya di pola gerak sekarang yang bikin pola gerak ya, menjaga pola gerak agar tubuh kita sehat dan bugar. Gerak yang saya maksudkan yang di sini ya ini, seperti itu. Ketika kita duduk, kita masih bisa bergerak dengan vibra, dengan menggetarkan kaki kanan kiri, terus atau kita stretchnya seperti ini, itu bergerak. Itu bergerak yang bikin tubuh kita, bentar, aduh ini. Iya, seperti itu. Bentar ya Bu, ada telepon, bentar saya matiin dulu, bentar. Oke, sampai mana tadi ya Bu? Iya, yang stretching, yang bergerak. Iya, coba. Jadi di sini ada Mbak Fani, ada Mbak siapa tadi ya? Ada Mbak Fani, ada Mbak Rika, ada Mbak Santi, ada Mbak Lia. Coba dari sekarang aja lagi duduk itu coba melakukan stretching ke kanan, ke kiri, tarik, putar ke kanan, putar ke kiri, gitu. Coba dilakukan, itu pasti banyak sekali manfaatnya terasa di tubuh kita langsung, gitu. Ya, itu pola gerak yang saya maksud. Jadi memang kadang kita juga di rumah masak ya. Kebetulan saya nggak masak. Teman saya nggak masak. Tapi kalau lagi masak juga ke kanan ke kiri itu kan udah melakukan gerak, ya. Udah melakukan gerak. Itu memang seperti gerakan senam jatuhnya. Atau kaki dilipat ke atas itu stretch, ya.
kaki dilipat ke atas itu stretch. Itu bisa dilakukan kapan saja, tidak harus di lantai senam, tidak harus di lantai studio senam. Ya, oke, next Bu Kauli, slide-nya. Karena udah mau setengah jam kayaknya ya. Oke. Nih, tadi yang zapin kita jelaskan dulu Kak Ati itu gimana? Oh boleh, oke boleh zapin. Nah, saya di Zapin, Zapin tradisi. Saya juga belajar Zapin tradisi. Saya penari Zapin tradisi Bengkalis sama Siak. Nah, sebelum ke Siak saya di Bengkalis, memang tidak banyak perbedaannya tari Zapin tradisi Bengkalis dan Zapin tradisi Siak. Nah, ini Zapin tradisi Siak yang ditampilkan. Kita lihat dulu videonya atau Kak Ati jelaskan Oke, dulu? boleh. Boleh. Oke, boleh. Saya terlalu cepat ngomong ya Bu Kaulia? Santai aja. Santai ya? Karena saya memang ngomongnya cepat. Sama, boleh juga gitu Kak Ati. Kak Rika, oke. Nah, ini Zapin tradisi ya. Zapin tradisi ini memang dilakukan sebetulnya ditarikan dahulunya itu memang dengan cuman pria yang menarikan. Nah, tapi dengan beriringnya perkembangan zaman, makin ke sini juga boleh ditarikan oleh perempuan. Nah, biasanya yang memang menari pria ini memang harus beralaskan tikar atau karpet itu untuk di istana zaman dahulunya. Ini kenapa kalau kita lihat di tangan kiri penari prianya itu kenapa dia seperti itu terus, tidak ada gerakan apapun, tangan kirinya itu sebetulnya dia ada memakai sampiran kain di sini. Tenun siak di sini. Dia membawa tenun sebetulnya di sini. Zaman dulu. Ya, zaman dulu. Jadi dari langkah-langkahnya ini sebetulnya dalam langkahnya ini huruf kaligrafi Bu Kauli. Dasarnya itu huruf alif. Nanti ada siku keluang. Nah, itu sebetulnya dari kaligrafi huruf ba. Kalau kita lihat, kalau dia ke samping itu dia membentuk huruf ba dari bahasa Arab. Kalau dia maju mundur satu line saja itu huruf alif. Biasa itu dipakai untuk transisi. Oke, ya seperti itu aja mungkin. Bu Kauli, boleh? Ya Kak? Oke, segitu aja. Oke. Untuk tari Zapin. Berarti memang itunya dari ini ya Kak, dari filosofi itu kaligrafi ya? Iya, betul. Dari kaligrafi huruf Arab. Oke, iya. Ini ada quote nih Kak Ati. Oke. Olahraga memberi manfaat besar bagi kesehatan jiwa. Iya, Micu. Oke, betul di hormon endorfin seperti yang Kak Rika bilang tadi, yang membuatmu bahagia. Michael Davis. Yes, betul. Apakah Ibu Kauli, Kak Rika, Kak Santi yang mengikuti kelas saya bahagia? Bahagialah orang Bahagia. terus. Dengan musik yang kekinian, kita bergoyang-goyang itu bahagia sekali ya. Lupa dengan yang di rumah dulu. Apalagi kalau ada gerakan yang daerah pinggang itu Kak Ati. Kadang-kadang gitu. Asik ya. Ternyata bisa seru juga gitu ya. Kak Santi bilang sangat. Ayo Kak, gabung lagi. Habis lebaran kayak kelas kita tinggal 2 kali lagi, habis lebaran wajib gabung di kelasku. Wah, habis lebaran. Habis lebaran. Sekarang lagi puasa, jadi iya. Puasa ya Kak. Alhamdulillah. Ini kayaknya sampai rumah sakit ya Kak. Iya udah. Udah sampai rumah sakit. Yuk jaga pola gerak kita sekarang juga. Nah, ini jaga pola gerak kita sekarang. Jadi tidak ada alasan untuk Anda tidak bergerak sama sekali. Ya, gerak yang saya maksudkan tadi seperti tadi bisa untuk dari pas duduk kita bisa vibra, kita bisa stretching. Jadi tidak ada alasan untuk saya tidak ada waktu untuk olahraga. Tidak, olahraga itu yaitu bergerak. Tidak ada alasan untuk Anda tidak bergerak.
Oke, terima kasih. Oke, ada yang mau sharing atau apa? Boleh? Gimana pengalamannya? Oke, silakan yang mau. Ini ada bertanya nih, Kak Ati. Kalau untuk yang Ya, off-road, boleh. hanya bisa olahraga jalan kaki saja, Zin, maksimal 5 menit, katanya. Gimana? Tunggu bentar, saya mau lihat. Di sini ada kata dari Eh, Alia, kalau untuk yang overweight, saya hanya bisa olahraga jalan kaki saja, Zin, maksimal 45 menit. Berani ikut Zumba. Mantap. Betul, itu mantap. Ini Kak Kak Nia. Nia ya? Lia ya? Lia, Lia Lia dari Darlia. Bogor. Lia dari Bogor tadi ya? Mm-mm. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Itu Mbak, itu nggak apa-apa. Itu malah bagus. Tapi jalan kaki. Emang overweight-nya berapa ya? Overweight-nya berapa? Nah, jalan kaki itu sangat baik, nggak apa-apa. Banyak. Wah, banyak itu hanya banyak gitu ya. Nggak apa-apa, Mbak Lia. Jalan kaki itu sudah bagus, sudah pilihan yang tepat. Apalagi untuk mohon maaf mungkin BB-nya yang over tadi ya. Tetapi coba dilakukan Mbak, dinaikin lagi beat-nya, Mbak bisa jalan agak cepat. Jangan Mbak jalan santai-santai itu jangan. Tapi ketika santai, lakukan cepat lagi. Misalnya 10 langkah Mbak cepat, nanti 5 langkah Mbak agak dikurangin lagi volumenya. Nanti 15 langkah lagi, jadi dari 10, 15, 20. Jadi nanti bisa berkelanjutan terus sampai Mbak pulang nanti ke rumah langsung dengan jalan yang cepat. Insya Allah kurang. Itu jalan kaki aja itu Mbak memang pantas untuk kita sebetulnya, ya ibu-ibu yang nggak sempat olahraga ke studio atau ke sanggar. Ya, jadi tetap lakukan, semangat. Sambil Mbak, oh ya, bisa aku tambahin dikit, Mbak jalan, itu Mbak jalan sampai Mbak goyang-goyangkan tangan ke atas, ke bawah, putar, sambil jalan-jalan aja, sambil jalan-jalan. Mbak bisa langsung pakai handsfree, dengarkan musik. Ya, oke Mbak Lia. Baiknya gerak maksimal olahraga lakukan pagi, siang, atau sore ya. Nggak ada waktu yang ideal untuk kita olahraga sebenarnya, Mbak. Mau dilakukan pagi, siang, sore itu waktunya fleksibel aja, bagus semuanya. Tidak ada yang harus dilakukan baiknya kapan, itu tidak. Yang penting kita harus meluangkan waktu kita untuk olahraga, Mbak. Ini Mbak Nia. Ini Mbak Nia ya tadi ya? Mbak Nia itu oke. Agak cepet ya. Mengecek nadinya gimana ya? Mengecek denyut nadinya gimana ya? Bisa saja Mbak. Oh iya, di senam jantung sehat itu dia ada hitungannya sebenarnya memang. Kalau misalnya dari tangannya aja, kalau kita tekan di nadi kita ini Mbak, nih tek 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 gitu kan? Susah kalau misalnya di ini. Emang bisa sama diraba. Iya, coba Mbak gini aja, karena kalau penjelasan dari saya mungkin kurang tepat. Mbak buka link YouTube atau di googling saja cara mengecek nadi. Itu ada tuh, karena ada di senam jantung sehat ada pengertiannya di situ. Atau Mbak pakai smartwatch gitu, bisa langsung dihitung. Oke, terima kasih sama-sama Mbak Nia. Ada Mbak, ada di handphone kayaknya ada juga ya Mbak, Bu Kaulia. Kebetulan saya nggak pakai ini. Paling nggak pernah pakai. Iya, saya juga nggak pakai. Kami alami ya Bu Kauli di kelas. Udah ngos-ngosan itu berarti Sudah nadinya master. udah Sudah ngos-ngosan melemah udah pegang dada semuanya. berarti beatnya udah berapa lah itu ya. Iya. Coba, iya betul Mbak Lia. Jadi Mbak Lia semangat saja olahraganya. Mau di pagi hari, siang hari, sore hari, tergantung Mbak Lia ada punya waktunya saja. Iya. Ada lagi? Oke, ada mau lagi yang ditanyakan? Kati, Sambil video ya. iya. Kati, kalau mau nanya, Ya. apa namanya kan postur tubuh kita perempuan tuh kan macam-macam ya. Ada yang besarnya di sini, ada yang besarnya di bawah gitu, ada yang apa ya, bermacam-macam. Itu ada jenis olahraga tertentu nggak, Kati, yang lebih efektif gitu, Kati? Iya, ada banget itu Mbak. Di Strong Nation itu ya, di kelas kita. Ada banget. Itu kalau misalnya di lengan, kalau misalnya besarnya di lengan gitu ya, itu ada gerakannya itu di gerakannya di lantai, maksudnya itu di matras, menggunakan matras. Seperti gerakan kita tricep itu tricep dip. Nah, itu khusus untuk lengan. Kalau untuk paha bisa dengan jalan cepat,
running, jalan cepat, seperti yang kita lakukan tuh, run place itu, atau dengan squat. Nah, squat itu juga ada berbagai jenis pula, ya, ada berbagai jenis. Ada yang sumo squat, ada yang normal squat. Sumo squat, yang kalau sumo squat itu ada agak buka kakinya melebar kanan kiri. Nah, kita melakukan squat turun naik. Itu memang untuk mengecilkan paha atas kita. Berarti memang strong nation itu untuk semua bentuk tubuh ya Kak? Semua bentuk tubuh. Iya, betul. Ya. Jadi memang Ada lagi. memang terasa sih kalau Iya, terasa sekali ya. 15 menit udah basah baju semuanya. Udah basah, iya. Baru warm up aja sudah basah. Ini kalau komunitas Strong Nation tuh ada di mana ya? Ada di mana-mana, Mbak. Mbak Nia di mana sekarang posisinya ya? Di kota mana ya, Mbak Nia? Atau gini Mbak, baru saya ingat, Zumba atau Strong Nation itu kan karena udah mendunia ya, network ya. Jadi Mbak bisa ngecek Mbak di zumba.com, www.zumba.com. Nah di situ ada tuh searching your class. Misalnya Mbak di kota mana, masukin, di Jakarta, wah banyak banget Mbak di Jakarta Mbak. Tinggal pilih. Jadi kalau misalnya kita klik www.zumba.com, di situ ada searching your class atau instruktur, Mbak masukin nama misalnya Strong Nation kayak gitu di kota Mbak di Jakarta Selatan. Nah itu keluar Mbak. Kalau Zumba itu mudah sekali. Apalagi misalnya kalau misalnya saya nih ada niat nih bohongin member. Padahal saya nggak lisensi lagi, udah terputus karena nggak bayar gitu kan, nggak bayar lagi, saya udah terputus. Nah, Mbak bisa ngecek di situ, instruktur namanya Suryanti, misalnya Suryanti SSN, masih hidup nggak lampunya, masih hijau nggak? Kalau udah merah, itu udah mati lisensi saya nggak berhak lagi ngajar di kelas karena saya nggak dapat lagi materi dari Zumba atau Strength Nation kayak gitu. Nah, itu dia kalau Zumba. Jadi Mbak Nia bisa cari di www.zumba.com. Mbak masukin, kayaknya di situ masukin kota dulu, terus Mbak cari di mana ada komunitas Strong Nation ya. Semangat ya Mbak Nia, apalagi di Jakarta tuh banyak sekali singnya. Sama-sama Mbak Nia. Jadi memang apa ya, kita tuh harus memprioritaskan ya, mungkin bukan kita belum memprioritaskan, tapi mengalokasikan waktu luang untuk bisa bergerak ya Kak Ati ya, karena bergerak ini membuat kita bugar, pembuluh darah kita itu lebih sehat sehingga penyakit itu jauh gitu ya. Karena tadi kalau olahraga jadi bahagia gitu ya, jadi stres itu bisa hilang, jadi bisa sehat gitu kan dengan olahraga. Kak Ati mau nanya lagi nih Kak Ati, memilih jurusan apa tadi, penciptaan tari ya Kak Ati, itu gimana ceritanya Kak Ati? Ati? Oke, udah? Iya, itu Iya. gimana ceritanya memilih jurusan itu? Di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, kebetulan saya di Fakultas Seni Pertunjukan. Nah, di Fakultas Seni, saya terus jurusan tari. Di jurusan tari itu sendiri terbagi ada dua. Satu ada pengkajian tari, satu penciptaan tari. Nah, saya ngambil di penciptaan tari. Kenapa bisa ngambil penciptaan tari? Karena saya mungkin lebih dominannya ke garapan baru, bisa membuat garapan baru. Seperti yang baru-baru ini yang Bu Khalid kemarin tanya, bisa garap bikin tobelo kreasi ya. Ya itu seperti itu. Saya remix kembali tobelonya seperti apa, kita kreasikan, kita inovasikan lagi koreo tobelonya seperti itu. Kali. Kalau pengkajian tari itu lebih ke penulisnya Bu Kali. Dia mengkaji tari, misalnya saya bikin tari zapin tradisi. Nah, dia yang mengkaji zapin tradisi itu. Gitu ya. Ya, itu. Mas Okoli gini Kak Ati, kan Kak Ati dari kecil kan sudah terbiasa nih dibawa sama mamanya. Nari. Terus maksudnya pengarahan pemilihan jurusan tari itu apa memang sudah muncul rasa suka, rasa Pak, aku harus jadi ini gitu. Atau memang ada campur tangan orang tua sehingga Ati memilih itu gitu. Oke, saya bercerita sedikit nggak apa-apa ya, Bu Kaulia, masih ada waktu ya? Iya. Oke, sebenarnya memang saya dari kecil senam tuh sama nari.
Tetapi udah sampai SMA saya nari gitu ya. Tetapi saat saya memilih kuliah itu sebenarnya tidak dapat satu dukungan pun dari orang tua, Hmm. malah tidak didukung. Karena Hmm. ya orang tua lah kan maunya mau jadi apa kamu jadi nari, mau jadi Iya, apa betul, kamu betul, gitu kan. betul. Jadi kan mindset orang tua seperti itu kan. Iya, betul, Jadi betul. apa kamu jadi udah ekonomi aja atau akuntansi gitu. Aduh, saya nggak bisa kayak gitu kan dalam hati. Nah, dulu kan orang tua saya kan juga dulu waktu saya masih mau masuk kuliah juga masih sibuk bekerja ya. Kemarin Hmm. juga satu kantor sama Ibu Santi Jova. Mana Bu Santi? Ah ya, masih sekantor sama Ibu Santi Jova juga orang tua saya. Nah, orang tua saya sibuk. Sedangkan teman-teman saya kemarin sudah habis sebelum selesai SMA saja sudah menentukan pilihannya dan didukung oleh orang tuanya masing-masing gitu. Misalnya ada yang mau masuk ekonomi, ada kedokteran, mereka udah prepare. Nah, saya itu memang mau masuknya itu tari gitu. Saya mau masuk di ISTI Yogyakarta. Saya kan udah searching dulu kan mana yang paling bagus kayak gitu kan. Kalau untuk teaternya bagusnya di Jakarta, IKJ kayak gitu. Tapi kalau untuk tarinya sendiri itu bagusnya di Jogja kayak gitu, di Solo. Nah, udah saya maunya di Jogja kayak gitu. Terus sampai satu ketika saya juga pengen ditari, oke gitu. Orang tua saya malah nantang. Nah, kan saya kan udah perpisahan nih sama teman-teman semua kan. Oh, aku di Jogja gitu kan. Udah gengsi-gengsi, aku di Jogja gitu. Padahal kita belum dapet restu dari orang tua gitu kan. Udah perpisahan. Tuh, oke gitu kan kata kata papa kata orang tua saya diantar. Saya diantar ke Jogja, bawa pakaian banyak. Yang ngantar tuh malah paket komplit Bu Kauli. Ada abang saya, ada almarhum kakak saya juga, mama saya juga ngantar. Terus udah sampai di hotel, udah 3 hari, udah lihat kampusnya, yakin kata bapak, yakin, yakin nih kan. Terus udah yakin, yakin gitu. Udah besoknya mau pulang, mama saya itu nangis di nangis di hotel kali nangis udah pulang aja ini terlalu jauh gitu kan pulang aja enggak saya kan udah gengsi nih buat kali udah perpisahan sama teman-teman kan Ya. udah terlanjur aku di Jogja aku jadi koreografer nanti kayak gitu terus udahlah kata bapak ditinggalin uang Bu Kali ditinggalin uang aja tinggalin uang berapa gitu nih uang udahlah kata papa nanti dia udah habis uang pasti minta pulang gitu kata papa saya langsung kayak gitu udahlah biar aja di liburan kayak gitu biar di liburan aja di Jogja nih gitu katanya udah saya ditinggalin uang Bu Kali saat itu ditinggalin uang cuma 5 juta kan pandai-pandai sendiri ya jadi saya ke kampus tuh daftar sendiri memang ada sepupu saya jadi kan sepupu saya kan juga sibuk kuliah jadi saya dikasih motor Satria saat itu yang pakai kopling saat itu belajar pakai kopling udah kampusnya jauh pula Bu Kaudi keluar dari Jogja kan di Bantul tuh di Bantul keluar dari Jogja di Bantul di Kabupaten Bantul nah sendiri daftar sendiri jadi memang dari anaknya mama dulu bisa dibilang kayak gitu ya anak mama terus tiba-tiba harus mandiri nah kayak gitu Bu Kaudi ceritanya malah nggak didukung awal-awalnya sama orang tua saya dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan dan ilmu saya sampai saat ini alhamdulillah masih bermanfaat insya Allah. Iya. Berarti ada pergolakan batin juga ya Kak Ati ya. Maksudnya merasa tidak didukung, Iya, terus betul. dari fase anak yang dimanjakan tiba-tiba harus Betul. mandiri. Mandiri itu dipaksa gitu ya, dipaksa sama Mandiri. tertantang gitu ya. Mungkin ada fase Iya, momen nangis-nangis juga ya Kak Ati ya. Kak iya kan ada iyalah nangis nangis-nangis sekali. juga gitu ya. Kadang kalau kita sedih nggak betah gitu kan nggak mungkin kita nggak mengadu kan. Artinya kalau kita mengadu udah pulang makanya kan gitu kan. Iya betul Makanya betul. tadi dibilang gengsi kita jaga gengsi sebenarnya. Iya betul 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 betul. Iya seperti Masya itu. Allah. Jadi memang berarti zaman sekarang itu kan dilema ya. Mungkin kita sebagai orang tua punya anak ya. Mm-mm. Apa namanya dilemanya ketika ya siapa sih orang tua nggak mau punya anak yang punya Mm-mm. gelar gitu ya, punya Mm-mm. gelar yang nanti dia punya pekerjaan yang bisa menghasilkan uang banyak, yang bisa mengangkat Mm-mm. prestise orang tua gitu ya. Jadi ketika si anak memilih jurusan sesuai dengan bakat dan passionnya, yang kadang mungkin di mata orang itu prestisenya mungkin tidak seberapa gitu ya Kak Ati ya. Jadi keluarga orang tua itu meragukan, nah bagaimana ya nanti anak saya gitu ya. Mm-mm. Apalagi dengan latar belakang keluarga Kak Ati kan kita bisa dikatakan orang yang berpendidikan dan juga orang yang posisi di kantor juga mungkin lumayan gitu ya. Jadi merasa anak saya kok milihnya jurusan ini gitu ya. Mm-mm. Padahal belum tentu ya Kak Ati ya. Sekarang Iya. Kak Ati bisa membuktikan gitu ya. Kak Ati bisa
bisa apa ya, juara juara apa gitu ya, juara Alhamdulillah. dapat, Iya, terus membina membina teman-teman sehingga bisa jadi juara juga sudah luar biasa. Kemudian alhamdulillah. diundang sana Iya, sini gitu ya, luar biasa lah gitu ya Kak Ati ya. iya. Tadi apa kata orang tua Kak Ati setelah dengan fase seperti ini Kak Ati? Gimana ya? Kita tuh kayaknya dari keluarga yang gengsi-gengsian Bu Kauli untuk untuk bisa apa? Gimana ya? Untuk mencurahkan isi Mengakui. hati. Oh, iya. Mm-mm. Seperti itu. Jadi memang kita tuh udahlah dari kayaknya dari gesture aja udah aku bangga seperti itu gitu. Dari gesture aja kita udah bilang, oh mama kayak seperti sekarang kan. Mm-mm. Saya satu komunitas, saya satu organisasi sama orang tua saya, sama mama saya masih di PKK. Mm-mm. Nah, sekarang itu lagi ada project untuk Jambore Nasional kan, insya Allah. Saya Mm-mm. juga dipercaya untuk dari Bu Bupati untuk menggarap defile sama yel-yelnya. Insya Allah, doakan ya. Iya. Kesempatan membuktikan karena Iya. memang apa ya, itu masih mindset orang tua ya gitu ya, maksudnya harus yang jurusan ini itu Iya. bagus gitu, padahal sebenarnya ketika anak memilih jurusan sesuai dengan passionnya, dia akan apa ya, dia akan mudah, dia akan enjoy gitu ya, dia akan menghasilkan karya yang luar biasa dan tanpa disadari itu rezeki yang ngejar dia gitu ya Kak Ati. Itu kan apa ya, nggak mindset orang tua kan nggak semuanya seperti itu gitu kan. Itu Iya. memang tantangan gitu ya, tapi Kak Iya. Ati kan sudah bisa membuktikan itu gitu ya, sudah bisa membuktikan itu, hobi dibayar gitu, jadi Iya. bergerak itu senang gitu ya, tapi dapat bayaran gitu ya. Iya, alhamdulillah. Iya, ini memang hobi yang dibayar, alhamdulillah. Ya, hobi yang dibayar betul. Jadi apa ya, nggak merasa kita itu apa ya, stres tuh nggak ada gitu, karena ya ini memang aku suka gitu. Kalau Enjoy zaman kita. kalau zaman sekarang kan banyak orang stres gitu Kating. Dia passionnya nggak di situ, harus mengerjakan itu Iya. dituntut maksimal gitu. Sedangkan dia Iya. nggak bisa gitu. Jadi bahagia, mesti bukan apa, mungkin uangnya banyak gitu ya, uangnya banyak, jabatannya tinggi, tapi sebenarnya dia hatinya kosong gitu, karena Mm-mm. dia tidak bisa menikmati hidup. Itu ya sekarang banyak orang yang apa ya, sakit mental ya gitu, depresi, nggak bisa tidur gitu. Itu apa namanya Bu Kholia? Itu namanya psikosomatis Kati, karena banyak Oh, iya. oke. Jadi banyak sekarang dilemanya itu orang tidak produktif Kati, maksudnya tidak produktif dalam artian dia tidak bisa menghasilkan kinerja yang maksimal karena yang dikerjakan itu bukan passionnya dia gitu, bukan Ya, passionnya dia. Jadi apa, dia bekerja cuma ingin apa ya, menggugurkan kewajibannya saja, tapi nggak sepenuh hati gitu. Kalau orang kayak Kak Ati kan memang sepenuh hati gitu ya, maksudnya tuh ya memang senang kayak gitu. Jadi melihat alhamdulillah. orang orang lain itu bisa bisa apa ya, berhasil juga, itu juga suatu kebanggaan gitu bagi Kak Ati. Betul. Iya. Karena Kak Ati itu kalau lihat itu gimana ya, penilaian Voli ya sebagai seorang murid gitu ya. Iya, gimana gimana? Sebagai Ayo seorang boleh murid di tuh komen. iya, Koli melihat tuh Kak Ati apa ya, maksudnya bakat seorang gurunya itu ada gitu, bakat seorang gurunya ada, bakat Coachingnya ya. merangkulnya ada gitu ya, coachingnya Mm-mm. ada, di mentoringnya juga ada gitu. Jadi kita kan kalau seorang guru itu ketika melihat anak didik kita tuh berhasil gitu ya, itu suatu kebanggaan gitu, nggak mesti muncul gitu ya, tapi ketika mereka yang muncul itu sudah suatu kebanggaan gitu. Itu yang aku lihat dari Kak Ati itu, habis itu orangnya idenya banyak gitu ya, inovasinya luar biasa gitu. Ya Kan Allah. iya Alhamdulillah. gitu. Jadi semangat Kak Ati gitu. Yang penting apa ya, hobi dibayar itu dipertahankan. Insya Allah. Selama lutut ini kuat ya, Kak Iya iya Santi. iya. Ya pasti kayak tadi kan pola gerak ya pasti sehat dan bugar gitu kan. Iya, Jadi insya tetap Allah. awet muda. Buktinya kayak mama itu kan nampak kan, beliau Iya, tuh masih masih apa ya, gesit gitu ya, masih sehat, masih bugar gitu. Padahal usianya 65 tahun insya berarti Allah. ya, luar biasa. Iya, 65 tahun sekarang. Betul betul betul. Apa kita kan tidak, kalau untuk olahraga kan sebenarnya memang tujuannya untuk langsing gitu ya. Tetapi sebenarnya kita balikan lagi, langsing itu bonus, yang penting kita Betul sehat aja dulu gitu. betul 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 Kalau betul. suatu saat nanti kita ada sakit yang datang itu kan udah kuasa Allah, tapi gimana cara kita mencegah dulu nih, ya kan? Betul Kita kan betul wajib wajib juga mencoba atau mencegah kayak gitu kan, itu ikhtiar kita juga gitu betul. sebetulnya olahraga itu. Tapi mungkin suatu saat nanti mungkin saya tiba-tiba sakit, lah dia pelatih malah sakit. Ya gimana gitu kan?
Udah saatnya mungkin sakitnya datang. Jadi mungkin tidak selamanya juga pelatih itu atau coach itu juga bugar. Mm-mm. Bisa saja suatu saat juga saya juga drop kan. Nauzubillah lah. Ya. Tapi insya Allah kita ikhtiar dengan bergerak dengan pola gerak yang benar, dengan seperti tadi yang kita bicarakan, insya Allah. Ya. Iya, mungkin itu tadi Kak Ati, seperti Kak Ati bilang memang itulah kami di komunitas Standard Life itu Kak Ati membangun diri itu secara holistik gitu ya. Jadi ada 8 fitrah gitu ya, ada 8 fitrah yang harus kita kembangkan. Nggak bisa satu fitrah aja. Misalnya Kak Ati kan sekarang kan di fitrah bakat ya, fitrah bakat ada, fitrah belajarnya ada, fitrah jasmaninya ada gitu ya. Di fitrah sosialnya juga ada gitu. Jadi ketika nanti semua fitrah itu kita tumbuh kembangkan, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang sehat walafiat gitu ya. Jadi nggak fisiknya saja, mentalnya juga sehat gitu. Jadi seperti Kak Ati bilang tadi, kan kita dengan olahraga kan kita akan bahagia. Dengan bahagia kita akan sehat mental gitu ya. Jadi kita akan sehat. Tetapi memang ada kemungkinan orang walaupun kayak Ati bilang tadi, misalnya dia pelatih senam tapi dia bisa sakit, berarti ada bagian fitrahnya yang nggak tumbuh maksimal. Mungkin tadi ada masalah mentalnya gitu, mentalnya dalam artian kan kita sekarang masalah banyak ya Kak Atia, Iya. kalau kata guru saya itu ketika kita berkaitan dengan orang lain, misalnya disakiti orang lain, kemudian kita dipina orang lain, terus kita terlalu mengkhawatirkan masa depan, tidak terima kondisi saat ini, dan menggantungkan kebahagiaan kita kepada ucapan orang lain, itu kan kita juga tidak bahagia. Jadi memang harus seimbang. Jadi salah satunya itu yang paling mudah itu ya bergerak tadi, itu juga salah satu pencetusnya gitu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua di sini yang hadir di sini sehat walafiat. Amin, insya Allah. Karena dengan bergerak itu metabolisme tubuh kita kan ini ya tadi ya dipicu, distimulasi gitu ya. Jadi hormon-hormonnya itu terstimulus. Kalau orang yang mager itu kan ya habis makan tidur, habis makan nonton Korea gitu ya kan. Iya, pengaruh juga dengan pikiran ya. Pasti dia rasa tuh besar emas kayak gitu gimana. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kita memang jadi olahraga itu jadi lifestyle-nya kita, misalnya itu yakin pikiran kita tuh fresh gitu, nggak kepikiran apa-apa gitu, insya Allah. Apalagi bergabung ya dengan komunitas kayak kita ya Kak Atia, maksudnya dengan teman-teman gitu ya, teman-teman senam itu ya, mungkin di kantor ada masalah, di rumah kita mungkin lagi ada masalah, ketika datang senam itu ya, yang kawan itu pada kocak semua gitu ya, aja gitu ya, jadi satu frekuensi ya gitu ya. Ya setidaknya selama 1 jam itu ataupun 1,5 jam dalam perjalanan semua itu kita jauh dari sumber energi negatif gitu. Jadi bahagia gitu. Jadi memang olahraga itu kalau brokoli ya, karena kalau tipenya harus berkomunitas, harus bersama-sama, lebih semangat gitu, lebih termotivasi gitu. Aktif sekali kayaknya Bu Haulin di komunitasnya dimanapun, mantap. Iya, karena itu Kak Ati, maksudnya kita wanita itu kan harus nggak bisa sendiri Kak Ati kan, gitu. Maksudnya nggak bisa sendiri, kita harus mencari komunitas yang positif, yang bisa ketika kita punya energi negatif, emosi negatif, nanti banyak tuh teman-teman sekitar kita tuh yang kasih semangat gitu kan. Kalau kita sendiri ya baper sendiri ya udah kita jadi mager gitu. Jadi jadi Kuli senang gitu ketemu sama kayak komunitas Zumba Fitness, Zumba Strong gitu, walaupun nggak terlalu karena memang mungkin faktor kesibukan juga, faktor yang malu juga gitu ya, jadi senam datang pulang gitu, tapi ketika proses senamnya itu yang menikmati gitu ya, lihat kawan-kawan yang kocak-kocak gitu ya, yang lagi senam agak-agak gimana gitu ya, jadi ya Allah gitu ya. Apalagi kelas di Strong Nation kita ya Bu Haulia, ketawa aja. Iya betul. Satu frekuensi semuanya. Jadi, kadang termotivasi ketika ada anggota senam itu yang kayak Bu Made, yang kayak Bu Yani gitu ya Allah. Iya. Mereka itu yang sudah usianya berapa itu semangat masih 51 mereka. Masa kita yang muda kok masih. Masa kita yang mudanya nggak bisa gitu kan. Iya, itu kan jadi bahan motivasi ya kan Kak. Iya, itu. Kalau kita di rumah
cuman kita sendiri, nggak ada faktor pembanding gitu. Tapi kalau kita di luar, beliau aja semangat ya, kok kita males gitu. Iya, Motivasi. Terus ya orang ibadahnya kok makin langsing ya, makin sehat, kok aku masih segini aja gitu, apa yang salah ya gitu. iya betul. Kita yang salah ternyata ya. Nah, yang Mereka salah. berhasil. Jadi kalau kita berkomunitas itu banyak cermin positif yang kita lihat, oh ternyata aku masih kurang semangat, oh ternyata aku belum ada perubahan, oh berarti aku harus lebih semangat. Kalau kalau di rumah kan, aku udah senang gitu, aku udah senang gitu, padahal progresnya nggak ada gitu istilahnya. Iya, betul betul. Dan kalau berjamaah itu kan lebih banyak rezekinya ya Kak Ti. Iya, betul Rezeki kan nggak sekali. mesti uang, tapi ketika Iya, kenal, ketika berteman ya. ya, Hati kita iya bahagia itu udah rezeki ya. iya Betul tuh betul Bu betul. Ali. Jadi memang harus bergabung ya. Jadi Iya. mudah-mudahan di sini ya silahkan nanti bergabung di komunitas yang positif, yang olahraga, yang belajar ya. Tujuannya itu biar membahagiakan diri, karena yang bisa membahagiakan diri kita tuh cuma kita sendiri loh Dia gitu. sendiri. Kita tidak bisa berharap sama pasangan kita membahagiakan kita, tidak bisa berharap Betul sekali. kepada anak kita untuk membahagiakan kita, karena kenapa, pasangan kita itu dengan lingkungannya, dengan hobinya, Mm-mm. terus anak-anak juga dengan kegiatannya, apalagi kalau anak-anak usia udah SMP ya, udah SMP itu Iya, udahlah, kita tuh kayak anak di mana, suami di mana, kita di mana, ya udah kita yang bertanggung jawab sama kebahagiaan diri kita sendiri. betul sekali. Aduh, Oke, Masya Allah. Hampir jam ada 2 lagi. terasa, ternyata Iya, terasa ya. alhamdulillah. Masya Mm-mm. Allah. Ada lagi yang mau di ini kan bunda-bunda di sini yang mau Ada yang sharing mau lagi? di-sharing lagi? Kok kita aja rasanya berdua yang ngomongnya Kak Ati. Iya. Yang lain pada inbox semua. Terima kasih sama-sama kalian. Semangat Iya. ya. Nanti kalau ikut gerakan Sehat-sehat. ikut itu ini aja apa lihat YouTube-nya Kak Ati sama Boleh IG-nya ya, gitu. channel YouTubeku aja. Tapi aku jarang sih juga ngepost. Kadang kalau lagi rajin ngepost. Tapi kalau udah sibuk, udahlah tertinggal itu semua. Iya iya, karena sibuk juga di PKK ya Kak Ati ya. Ya, Insya Allah. Iya, kan termasuk ibu produktif juga ini. Produktif di mana-mana terbagi-bagi. Iya, selama kita masih sehat Kak Atika, selama kita Ya, masih Insya sehat, Allah. kita berbagi ilmu, kita Betul. berkontribusi, mudah-mudahan jadi amal jariah, gitu, insya Allah. Amin, amin. Masya Allah. Ayo sebelum kita tutup, kita foto dulu ya. Ayo para ibu-ibu Oke, boleh. cantik soleha, kita buka kameranya, kita Buka kameranya yuk, betul. biar kita foto. Silakan. Mana Kak Rika tadi? Kak Santi di mana? Kok ada gelap-gelap? Dan begini. Anaknya tidur katanya. Oh Di iya kamar ya, kan. Bobo Ciang. Oh, siang Oke, dia. Boci. Bunda Fani, Bunda Lia, ayo kita buka sebentar aja ininya apa kameranya. Oh, iya, Kak Lia ya. Wow, Oke, semangat ya kita Kak Lia. lihat. Bunda Nila, Bunda Nia. Oke, nggak apa-apa lah, kita aja. Oke. Bunda Fani, bisa buka kameranya? Halo, Bunda ya, Nia. udah ya. Oke, Salam kenal ya. oke, kita Oke, foto ya. Mama Faninya kameranya error. Oke. Oke ya, kita siap dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Satu lagi, satu, dua, tiga. Oke, gaya kocaknya. Satu, dua, Gitu tiga. aja. Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bu Kauli, Mbak-mbak semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung atau apa, saya mohon maaf. Ya, semoga bermanfaat sharing saya siang ini. Sangat bermanfaat Kak Ati, Masya Allah ya. Oke. Yang saya tangkap itu tadi, hikmah yang saya dapat itu, yang selama itu passion kita, bakat kita harus mempertahankan keputusan kita. Karena kita yang akan bertanggung jawab dengan keputusan kita buktikan kepada orang tua kita bisa bahagia kok dengan pilihan kita gitu. Yes, Terus yang bisa membahagiakan diri kita betul. cuma kita sendiri, salah satunya Kita yaitu sendiri ya. iya bergerak gitu ya, biar kita bahagia, kemudian pilih komunitas yang Hmm. positif. Itu aja. Oke. Oke, terima kasih Ya, terima banyak. Saya kasih. tutup dengan doa kafaratul Ya. majelis. Terima kasih semuanya, bunda-bunda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ati. Mohon maaf Waalaikumsalam. batin. Oke, Warahmatullahi Bunda, wabarakatuh. boleh web Terima dari kasih. Zoom-nya. Terima kasih banyak. Saya tutup ya.
Makasih Kak Santi, Bunda Nila.